Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada anak-anakku sekalian, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan pandemi. Kita belajar di rumah, ya, belajar di rumah masing-masing. Walaupun demikian jangan sampai mengurangi semangat untuk belajar. Anak-anak sekalian, perkenalkan, mungkin yang ada yang belum kenal ya, nama saya Gatot Arianto, biasa dipanggil dengan Pak Ari. Nah, biasa dipanggil dengan Pak Ari. Saya di kelas 4 ini mengajar IPA, ya, mengajar IPA. Seandainya anak-anak punya buku-buku dari kakakmu yang dulu, ya, kakakmu yang dulu, buku tema, itu kamu bisa memakainya, tidak harus apa ya, supaya dipakai, dipakai di situ. Dan saya di sini juga membuat ringkasan materi. Nah, nanti kamu bisa buka di bahan ajar, di situ ada ringkasan materi. Nah, karena IPA ini pada tengah semester ini nanti hanya ada kira-kira hanya 5 kali pertemuan. Oleh karena itu materi nanti setelah pertemuan pertama ini nanti saya padatkan. Jadi anak-anak harus siap untuk belajar. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir, saya buatkan ringkasan materi sehingga kamu bisa belajar dengan baik, ya. Oke anak-anak sekalian, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas masalah buku. Pakai buku ini aja, ya. Pakai buku ini, ya. Kelihatan loh ya. Nah ini pakai buku ini, ya. Pakai buku ini. Ini ada pada halaman berapa? Ada pada halaman 17. Nah, ada pada halaman 17. Oh, jelas loh. Ada keterangan nih. Ada halaman 17. Nah, kita akan membicarakan masalah bunyi. Ya, setiap hari itu kita dengar bunyi. Ya, bunyi ayam, bunyi klakson, bunyi orang bernyanyi. Nah, oke anak-anak sekalian, ini saya siapkan bahan ajarnya ya. Ya, bentar saya klik dulu. Diklik bahan ajar ya. Nah, lo gambarku gak ketok. Cek saya sabar. Wong iki.
Nah, kalau lagi muncul, lagi muncul. Oke, ya kita akan mempelajari tentang bunyi. Saya bacakan dulu ya. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Oleh benda yang bergetar. Jadi, bunyi timbul karena adanya getaran. Setiap getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Banyak macam bunyi yang kita dengar. Ada bunyi kuat atau bunyi lemah. Bunyi yang tinggi atau bunyi yang lemah. Bunyi yang teratur ataupun bunyi yang tidak teratur. Sekarang macam-macam bunyi tersebut memiliki sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Semakin banyak getaran berarti frekuensi semakin besar. Akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi, bunyi pun tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Yang dapat diamati adalah sumber bunyi dan akibatnya. Saya terangkan ya. Saya terangkan dari atas. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda ya. Tadi benda. Di situ ada benda padat, ada benda gas, ada benda cair. Nah, benda cair. Nah, contoh, contoh paling gampang. Kamu bertepuk. Nah, ini ada benda ini, dua tangan ini ada benda. Kalau kamu tepukkan begini, nah, akan terdengar bunyi tepuk. Nah, kalau kamu berteriak, "Hoi!" Kamu raba tenggorokan kamu di sini. Ini pita suaranya juga bergetar. Nah, benda ini kamu termasuk benda. Ya, kamu termasuk benda. Nah, kamu pukul meja. Nah, itu akan terdengar suara meja yang dipukul. Ada kelonteng di belakang. Oh, ada kucing ngambil ikan. Nah, di dapur bunyi. Ada kelonteng gitu. Nah, itu bunyi. Kamu buka pintu, bunyi ngek atau belada karena pintunya dari besi, maka akan terdengar bunyi. Ini bicarakan bunyi dulu. Ya. Bunyi ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Bunyi ada yang teratur dan tidak teratur. Nanti kita di belakang ada. Ya. Kemudian di sini ya, memiliki bunyi itu memiliki sumber bunyi yang bermacam-macam bentuknya. Tadi itu ada benda padat, ada benda gas, ada benda cair. Ya, misalkan ada gitar terus dipetik, pelan bunyinya bunyi gitar, gendang, nah, macam-macam bentuknya. Ya, guys, itu tadi bunyi. Lah, bunyi itu bisa sampai ke telinga kita, bisa sampai didengar ke telinga kita, itu membutuhkan media, ya, membutuhkan peran tara. Hello, sekarang kita lanjut. Satu perambatan bunyi. Ya. Nih, perambatan bunyi, kamu lihat. A, perambatan bunyi melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat.
Perambatan bunyi melalui benda padat dapat kamu gunakan untuk membuat mainan, misalnya membuat mainan telepon-teleponan. Nah, telepon-teleponan. Belum gambar. Aduh, gak enak. Telepon-telepon kok kaleng itu loh. Dari kaleng. Ya, dari kaleng. Kaleng apa itu? Kaleng susu bisa, terus kamu lubang kasih benang panjang. Nah, benang panjang. Itu bisa digunakan. Nah, kemudian contoh lagi ini, kalau yang rumahnya dekat dengan rel kereta api, rel kereta api, itu kalau setelah rel kereta api itu lewat situ sudah jauh sekali, bahkan keretanya itu tidak kelihatan. Kalau telinga kita tempelkan ke rel kereta, itu masih terdengar suaranya. Nah, ini kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan dulu, itu untuk mengetahui musuhnya itu biasanya kan naik kuda, kalau dulu naik kuda. Ya, musuhnya naik kuda, itu untuk mengetahui jumlah musuh itu telinganya tempelkan itu. Telinganya ditempelkan ke tanah, sudah sampai mana musuhnya itu, sudah dekat apa masih jauh, atau berapa orang, sedikit atau banyak, itu telinga tempelkan ke tanah. Nah, ini namanya bunyi merambat melalui benda padat. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda cair. Jadi bunyi merambat melalui benda cair. Selain merambat melalui benda padat, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Ketika dua batu di dalam air, ya, tulisannya enggak jelas. Diadu ya, kurang. Ini diadu. Ya, diadu. Diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair dimanfaatkan oleh tim SAR. Tim SAR itu tim penolong yang ada di laut itu loh. Ya, tim SAR. Untuk mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah lautan. Adanya sifat itu komunikasi antara orang yang ada di atas kapal dan penyelam dapat dilakukan sehingga pencarian korban dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini pun juga kamu biasanya sering melihat kecelakaan-kecelakaan di laut melalui TV, ya kan? Melalui TV. Nah, di situ ada alatnya untuk mendeteksi suara yang ada di dalam lautan. Nah, biasanya ini pun juga digunakan oleh nelayan untuk mendeteksi ikan yang banyak itu di mana, arahnya ikan di mana. Nah, ini digunakan ya. Kayak dipasang di dalam air itu kayak dipasang alat yang bisa merekam suara ikan, sehingga kapal pencari ikan ini akan dengan mudah mencari sasaran, yaitu ikan tadi itu. Ya, digunakan untuk mencari ikan. Ya. Kemudian yang C, perambatan bunyi melalui gas. Nah, ini bunyi merambat melalui zat gas. Udara merupakan benda gas. Kita dapat mendengar suara orang berbicara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Hal itu menunjukkan bahwa suara dapat merambat melalui udara. Demikian juga hanya pada
guntur. Apa guntur ya? Petir ya. Itu petir. Kalau bahasa Jawanya apa? Bledek. Ya, bahasa Jawanya bledek, bahasa Indonesianya guntur atau orang petir. Nah, petir. Pada saat hari mendung, kita sering mendengar guntur, gluduk lah ya. Biasanya, oh anak gluduk. Biasanya orang tua-tua itu dulu bilang, oh anak gluduk, oh anak guntur. Nah, ada yang namanya guntur, ya, tetanggamu namanya guntur. Berarti lahirnya pas anak gluduk, jenenge guntur. Ya. Guntur dapat kita dengar karena getaran suaranya masuk ke telinga kita setelah merambat melalui udara. Melalui udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ruang hampa itu apa ya? Ruang hampa itu adalah sebuah ruangan yang di situ tidak ada udara sama sekali. Apa ada, Pak? Ada. Di bulan itu ruang hampa udara. Sehingga di sana itu walaupun berdekatan, berteriak, ya tidak dapat mendengar. Karena tidak ada zat perantaranya. Ya. Tidak ada zat perantara untuk menyampaikan ke telinga kita, ini enggak ada. Karena di situ tidak ada udara. Nah, orang-orang yang di bulan itu biasanya membawa peralatan sendiri ya. Peralatan sendiri, badannya itu di apa namanya kayak robot itu diisi beban ya, diisi beban baja. Bajunya itu baju besi ya. Di udara di bulan itu bajunya baju dari besi. Walaupun demikian di sana masih melayang. Ya. Orang berjalan itu melayang di sana. Terus kemudian di punggungnya itu ada tabung, dikasih tabung oksigen untuk bernapas. Karena kalau nggak dikasih tabung oksigen untuk bernapas, maka ya akan meninggal. Karena nggak bisa napas, paru-parunya berhenti, nggak bisa napas. Ya. Oke, selanjutnya hal ini dapat ditunjukkan dengan sebuah bel listrik yang diletakkan di dalam wadah yang hampa udara. Ditaruh di sebuah wadah, nah di situ udaranya dikeluarkan. Udaranya dikeluarkan, maka tidak akan terdengar apapun. Jika disembunyikan, bunyi bel dapat kita dengar. Namun, jika udara dalam wadah yang udaranya dikeluarkan, bel tidak terdengar, walaupun bel itu getarannya terus menerus. Oke, lanjut. Kita ketahui bahwa bunyi dapat merambat melalui satu zat padat, dua zat cair, tiga zat gas. Bunyi juga memerlukan waktu tertentu untuk menempuh suatu jarak. Namun cepat lambat bunyi akan berubah apabila medium media, ya ini ketiga ini, zat padat, cair, dan gas ini mediumnya yang berbeda. Makin rapat atau padat medium perantaranya, cepat lambat bunyi makin besar. Dengan kata lain, cepat lambat bunyi tergabung pada jenis medium yang dilaluinya. Bunyi paling baik merambat melalui zat padat. Zat padat itu contohnya ya kayak kayu, logam, besi, itu zat padat. Ya. Aluminium, itu zat padat. Jadi itu apa namanya kuat sekali, suaranya keras. Kalau kamu ingin coba nanti bisa, telinga kamu tempelkan di mejanya kamu pukul, nah, mejanya kamu pukul, ya. Coba itu suaranya. Terus nanti kayak yang kedua, setelah telingamu kamu lepas, kamu mukul meja lagi, dar.
suaranya gimana juga. Nah, itu bisa kamu praktekkan, ya, praktekkan. Nah, saya kira untuk ini ya anak-anak, untuk pertemuan pertama santai dulu. Kemudian ya sampai di sini dulu ya untuk pertemuan pertama perkenalan, nggak usah panjang-panjang. Ya. Oke, nanti apabila ada hal-hal yang masih belum kamu pahami bisa japri ya, japri saja di nomornya Pak Ari. Oke, nah di japri di nomornya Pak Ari. Ya demikian anak-anak sekalian ya. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.